Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Sejumlah kabar menarik akan hadir untuk Anda dalam program Kabar Kalimantan. Bersama saya Junaidi Herman, kita jelang Kabar Kalimantan selengkapnya. Kabar pertama, Saudara anggota DPR RI Komisi 13 Fransiskus Sibarani baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke pos lintas batas negara Entikong. Kunjungan ini fokus mengecek kesiapan fasilitas PLBN sebagai akses utama perbatasan Indonesia-Malaysia. Anggota DPR RI Komisi 13 Fransiskus Sibarani baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke pos lintas batas negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kunjungan ini fokus mengecek kesiapan fasilitas PLBN sebagai pintu masuk dan keluar utama perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam peninjauannya di area Immigration Counter dan ruang layanan, anggota DPR RI Komisi 13 itu menyoroti 3 poin utama, yaitu diantaranya kesiapan fasilitas PLBN sebagai beranda depan negara, pelayanan satu atap untuk pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, harapannya ke depan pelayanan negara ya terhadap para pekerja migran Indonesia ini bisa akan lebih cepat, lebih baik, dan memudahkan dari sisi bahwa kehadiran negara itu mendekatkan dengan mereka yang berminat atau akan memproses PMI prosedural, sehingga biaya yang dikeluarkan tentu lebih murah bagi mereka. Ia berkomitmen akan membawa hasil temuan di lapangan ke Komisi 9 DPR RI. Ia juga mendorong anggaran tambahan untuk pengembangan PLBN Entikong agar mampu melayani arus orang dan barang yang terus meningkat. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Tuturi, Heri Darmansyah, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas menetapkan Kepala Urusan Keuangan Desa Lorong, RT, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025 dengan nilai kerugian negara sebesar lebih dari 314 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas menetapkan Kepala Urusan Keuangan Desa Lorong sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dana desa tahun anggaran 2025 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp347.647.870. Dan untuk kerugian negaranya berapa, Pak? Untuk kerugian negara, pertama kami mohon maaf, memang kerugian ini tidak terlalu signifikan, ya, hanya kurang lebih 314 juta. Tetapi dengan alasan pertimbangan tadi, ya, kita sudah melakukan pembinaan selama 2 bulan tahun 60 hari dan tidak ada tindak lanjut atau pengembalian daripada tersangka ini. Dan yang kedua yang menjadi pertimbangan kita, karena dana yang disalahgunakan ini dipergunakan untuk judi online, ya kebetulan kita juga punya atensi besar kepada judi. Dana hasil korupsi diduga digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. RT tetapkan tersangka Kejaksaan Negeri Sambas berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, barang bukti lain, serta hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Sambas. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumdak Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak serta anggota TNI Polri menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan. Penertiban PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan ini bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, tetapi juga disertai dengan solusi berupa penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang. Sebelum penertiban dilakukan, pemerintah Kota Pontianak telah berulang kali memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban dengan menyediakan kios-kios yang masih kosong di area pasar tersebut, baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Para pedagang dapat mendaftarkan diri melalui Diskumdak untuk mendapatkan tempat berjualan yang telah disiapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan agar para pedagang tetap dapat menjalankan usaha tanpa melanggar aturan. Keberadaan lapak di badan jalan tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menutupi toko-toko permanen yang berada di bagian depan kawasan pasar. Karena itu penataan dilakukan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib,
bersih, dan nyaman bagi seluruh pihak. Dalam pelaksanaannya, sebagian pedagang masih menyampaikan keberatan terkait lokasi relokasi yang ditawarkan. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi dari para pedagang. Sejumlah pedagang yang belum membongkar lapaknya diberikan kesempatan untuk melakukannya secara mandiri dalam waktu 1 hingga 2 hari. Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan pemantauan sebelum mengambil langkah penertiban lanjutan apabila masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Diskumdak, Inspektorat Kota Pontianak, serta didukung unsur TNI dan Polri. Satpol PP bersama dinas instansi terkait Dinas Teknis, khususnya Dinas Pembina UMKM, Pedagang, Disperindakkop, kemudian kita diawasi oleh juga Inspektur Kota Pontianak beserta kawan-kawan, kemudian dari TNI, kemudian dari polisi juga. Pontianak menuju kota yang modern, kota yang maju, semua kawasan harus bersih. Dan untuk itu kita berkomitmen bersama-sama masyarakat, stakeholder, bagaimana kawasan pasar pagi ini atau pasar salah satu pasar yang paling tua di Kota Pontianak bisa bersih dan menjadi contoh untuk kawasan yang lain. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Kalimantan. Pasca dilaporkan oleh sejumlah korban dalam kasus dugaan penipuan bisnis tiket pesawat di Kabupaten Kuburaya. Tersangka berinisial AS akhirnya berhasil diamankan oleh personil Satreskrim Polres Kuburaya. Pelarian pelaku dugaan penipuan bisnis tiket pesawat online yang melibatkan puluhan korban akhirnya berakhir. AS berhasil diringkus aparat kepolisian di kawasan Bandara Juanda, Surabaya, setelah sebelumnya meninggalkan Pontianak dan tidak diketahui keberadaannya. Tersangka dilaporkan menghilang setelah tidak mampu mengembalikan dana dan keuntungan yang dijanjikan kepada para korban dalam bisnis tiket pesawat yang ditawarkannya. AS diketahui merupakan seorang pegawai pos parkir di Bandara Supadio, Pontianak. Kanit Tipidder Satreskrim Polres Kuburaya, Ibda Ilham menjelaskan bahwa tersangka menawarkan skema investasi jual beli tiket pesawat kepada para korban dengan iming-iming keuntungan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp800.000 untuk setiap transaksi. Sementara itu, Wakapolres Kuburaya Kompol Andri mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026. Pelapor atau korbannya itu inisial AE, kemudian untuk yang diduga melakukan atau yang ditetapkan menjadi TSK itu berinisial AS, kemudian agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Rentang waktu terjadinya kasus yang saat ini dilaporkan oleh saudara AE itu terjadi sejak kurun waktu di antara bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 492 KUH pidana atau pasal 486 KUH pidana. Polres Kuburaya juga membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Oleh karena itu, masyarakat yang merasa pernah menjadi korban diminta segera melapor kepada pihak kepolisian agar proses penyidikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Dari Pontianak, Tuturi TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pekan Gawe Dayak Kabupaten Melawi ke-28 tahun 2026, simbol semangat kebersamaan dan perjuangan budaya. Pekan Gawe Dayak yang berlangsung pada bulan Mei 2026 lalu bertujuan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Melawi. Pekan Gawe Dayak yang berlangsung pada bulan Mei 2026 lalu bertujuan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Melawi. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, itu menjadi momentum penting bagi masyarakat adat Dayak
dalam merawat identitas budaya, memperkuat persatuan, sekaligus meneguhkan nilai-nilai tradisi di tengah derasnya arus modernisasi. Sepanjang bumi ini ada kearifan lokal di sini yang ditampilkan melalui gawai adat Dayak ini. Tentu pemerintah harus didukung. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Melawi yang sudah memfasilitasi, membantu banyak sekali kegiatan sehingga gawai Dayak ini bisa terrealisasi. Dan bentuk dukungan juga, tentu saya sebagai wakil masyarakat, wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, datang khusus ke acara ini untuk memberikan dukungan, support, dan semangat kepada seluruh masyarakat komunitas adat Dayak yang ada di Dayak di Melawi mengusung tema Dayak Bebiris Sigi Nyuruh Bisi, Seloka Nyuruh Berada, Budaya Zaman Tuha. Resistensi masyarakat adat Dayak di tengah kemajuan zaman, serta subtema nilai kemandirian dan kekuatan sosial dalam tradisi gotong royong masyarakat adat Dayak dan nilai perjuangan masyarakat adat Dayak dalam menentang perubahan zaman. Gawai Dayak tahun ini disebut sebagai simbol semangat kebersamaan dan perjuangan budaya. Seorang wanita berpenampilan pria yang diduga merupakan kurir sabu asal kota Pontianak histeris saat jajaran Sat Narkoba Polres Singkawang dalam operasi pengungkapan yang dilakukan di Kelurahan Tersangka yang diketahui berinisial F histeris saat dilakukan penangkapan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, polisi berhasil menyita barang bukti diduga sabu seberat 1 kg yang disimpan di gantungan sepeda motor miliknya. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Haryanto Haruan mengatakan pengungkapan ini berdasarkan laporan masyarakat akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Singkawang. Polres Singkawang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan dapat tersangka yang berinisial F sedang berada di salah satu ruko yang ada di Jalan Ahmad Yani, Pasiran. Saat dilakukan penggeledahan, polisi kemudian berhasil mengamankan barang bukti yang duga sabu seberat 1 kg yang disimpan di gantungan motor tersangka. Kami semua bekerja membutuhkan peran serta daripada masyarakat. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri, oleh karena itu mari kita bersama-sama yang ada di kota Singkawang, yang merasa mencintai kota Singkawang, untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas di kota Singkawang ini. Ini salah satu wujud penegakan hukum di bidang narkotika. Berarti masih banyak barang-barang berbahaya atau narkotika yang berada di kota Singkawang ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka F akan terancam pasal 114 ayat 2 tentang narkotik dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun atau pidana kurungan 20 tahun atau hukuman mati. Polisi juga terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut lantaran pengungkapan ini terindikasi merupakan jaringan internasional. Dari kota Singkawang Barat, Tut Uri Handayani, Mijar TV One mengabarkan. Kalimantan Barat membutuhkan orang-orang yang berkompeten dan berkomitmen besar untuk memajukan olahraga. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Ekonomi KONI Kalimantan Barat, Nanang Wahyudi. KONI harus diisi oleh orang-orang yang menyukai olahraga dan rela memberikan waktu dan pikiran untuk memajukan seluruh organisasi olahraga di Kalimantan Barat. Saya ini sebagai pembantu dari Ketua KONI Provinsi Jordan. Jadi pastinya menjelaskan visi dan misi beliau. Yang pertama yang saya tangkap dari visi misi beliau, kita ini sudah harus bisa membangun atlet itu dari usia dini, Bang. Jadi usia dini ini bukan lagi umur 30 baru menjadi atlet. Jadi kita harus mulai mendata atlet-atlet yang berpotensi untuk menjadi atlet nasional yang bisa untuk mewakili Indonesia. Terus juga kita sudah mulai berbasis data. Jadi semua atlet ini tidak cuma katanya tapi ada data yang kita himpun dan kita catat. Kita punya beberapa dari kabupaten apa, itu semuanya sudah akan kita lakukan di situ. Karena saya di bidang ekonomi, jadi event-event itu
sudah mengarah ke sana. Jadi olahraga ini harus bisa menggerakkan roda ekonomi. Jadi seperti itu. Karena SDM di Kalimantan Barat ini sangat luar biasa banyaknya. Nah, dan kita cuma butuh pendataan dan kerja keras yang maksimal. Itu saja. Sebagai Ketua Persatuan Olahraga Bela Diri Sambo Kalimantan Barat, Nanang Wahyudi telah membawa atlet Sambo berprestasi di level nasional. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta, Nanang Wahyudi juga diberi kepercayaan untuk memimpin olahraga bela diri asal Thailand, Muay Thai, di Jakarta Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Kalimantan. Bulog Kalbar menggelontorkan beras SPHP dan mempercepat penyaluran bantuan pangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Untuk menjaga stabilitas harga beras, Bulog Kalimantan Barat menggelontorkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan mempercepat penyaluran bantuan pangan. Pimpinan Bulog Wilayah Kalimantan Barat Rasiwan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Ya, terima kasih. Kami dari Bulog Kalimantan Barat menyampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Yang pertama, tentu berupaya terus untuk menstabiliskan harga pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat. Upaya-upaya strategis yang kami lakukan adalah dalam rangka untuk percepatan penyaluran bantuan pangan, yang mana pada bantuan pangan saat ini untuk Kalimantan Barat itu kurang lebih 10.876 ton. Dan ini terus kami percepat agar seluruh penerima bisa menerima dengan tepat waktu. Kemudian untuk upaya lain yang kami lakukan adalah dengan mengoptimalisasi penyaluran beras SPHP yang kami lakukan di seluruh jaringan, baik jaringan internal Bulog, RPK, kemudian toko pangan, termasuk juga pasar-pasar tradisional. Ini kami pastikan untuk ketersediaan stok beras SPHP ada dan harganya juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini kami lakukan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan harga tetap terjaga di Kalimantan Barat ini. Hingga awal Juni 2026, stok beras di gudang Bulog Kalimantan Barat mencapai 13.600 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah mentargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Pontianak dinilai sebagai daerah strategis yang berpotensi menjadi percontohan pengendalian tembakau dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Dan kabar ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kabar Kalimantan. Saya mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Vital Strategis menilai kota Pontianak sebagai salah satu daerah strategis di Indonesia yang berpotensi menjadi percontohan dalam upaya pengendalian tembakau dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Hal tersebut disampaikan Director of Tobacco Control Program Vital Strategis Asia Pacific Office di Singapura, Tara Saingbam, usai melakukan pertemuan dengan pemerintah kota Pontianak. Menurut Tara, pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR, termasuk upaya melindungi anak-anak dari paparan dan pengaruh produk tembakau. Mr. Tara dari Singapore Strategis Forum itu menilai kinerja tentang kawasan tanpa rokok yang kita sudah miliki perdanya. Jadi mereka masih menilai di Pontianak ini masih ada iklan rokok, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masih ada tempat-tempat di mana di dalam ruangan itu masih ada yang merokok. Sebenarnya kalau sudah di ruangan, misalnya kafe kan, warung kopi itu silakan merokok tapi di luar, di teras. Itu aja. Artinya tidak ada ruangan khusus untuk merokok di dalam. Iya, tidak boleh merokok di dalam, jadi kan mengganggu pengunjung yang lain yang tidak merokok. Tara Saingbam mengapresiasi komitmen Wali Kota Pontianak beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya terkait pelarangan iklan tembakau dan penguatan implementasi KTR.
Dari Pontianak, Tut Uri Egidius TV One mengabarkan.